Kita mulai aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, alhamdulillah kita ketemu lagi. Hari ini kita belajar kuliah kimia dasar tentang materinya sistem periodik unsur. Ya, begitu ya. Sistem periodik unsur kan sekarang materinya. Nah, kalau sistem periodik unsur, kalian pernah dengar nggak sih? Pernah nggak mendengar kata-kata itu? Pernah, Bu. Pernah nggak mendengar kata-kata sistem periodik unsur? Oh, kalau di SMA dulu pernah belajar ya? Pernah belajar kan sistem periodik unsur? Di SMA atau di SMK, kalau SMK farmasi itu pernah belajar mengenai sistem periodik unsur. Nah, dalam bayangan kalian itu, apa sih sistem periodik itu? Sistem periodik unsur itu apa? Ada yang mau mengungkapkan pendapat? Salah nggak apa-apa. Selama yang kalian pelajari, selama yang kalian tahu, sistem periodik unsur itu apa ya? Tahu nggak apa sistem periodik itu? Kayak pengelompokan zat-zat gitu bukan sih, Bu? Zat-zat kimia. Kelompokan zat, apa kelompokan unsur atau gimana? Susunan unsur-unsur. Ya, jadi dikelompokkan unsur-unsurnya, begitu ya. Kan unsur-unsur itu banyak, unsur-unsur yang ada di dunia, di bumi ini banyak. Nah, kalau nggak dikelompok-kelompokkan seperti itu, kita bingung nanti, ya, begitu ya. Jadi dikelompokkanlah sistem periodik unsur ini dikelompokkan ya. Kelihatan nggak PPT saya? Kelihatan ya? Ya. Kelihatan, Bu. Kadang-kadang saya full screen, kadang-kadang enggak ya. Karena kadang-kadang ini sepertinya laptopnya ini kalau. Nah, oke, sistem periodik unsur ini. Nah, ini jadi kalau kalian lihat sistem periodik unsur ini. Sistem periodik unsur ini kalau kamu lihat misalnya kamu punya buku kimia atau misalnya kamu ke perpustakaan atau misalnya ke toko buku, nah kamu lihat ya seperti ini ya. Ini adalah contoh dari sistem periodik unsur. Nah, kemudian di sini macam-macam. Ada H, Li. Nah, di sini ada nomor atom, kemudian ada nama-namanya di bawah ini ya. Biasanya nama-namanya dalam bahasa Inggris ya. Nama-namanya ini di bawah ini adalah dalam bahasa Inggris. Kemudian ini ada warnanya bermacam-macam. Jadi ini untuk kalian tahu. Jadi arti warna ini ada begitu. Jadi biar kalian tahu bahwa ini apa ya maksudnya gitu loh. Warna pink itu apa, kemudian warna biru apa, warna kuning itu apa. Jadi kalau misalnya lihat buku gitu, nah berarti kalian bisa lihat ya seperti itu. Kan udah nggak aneh lagi ini. Nah, sekarang kita belajar sejarah perkembangan sistem periodik. Begitu ya. Ternyata ini juga ada sejarahnya. Enggak tiba-tiba itu datang, tiba-tiba terbentuk susunan sistem periodik. Enggak. Jadi ini ada sejarahnya. Sampai nanti terbentuklah yang kita lihat ya di tabel-tabel periodik itu yang kita lihat sampai sekarang. Nah, pertama itu ternyata unsur itu digolongkan antara dua. Ya, digolongkan antara dua. Apa aja itu? Unsur itu digolongkan dua, yaitu pertama dia bersifat logam, yang kedua ternyata bersifatnya non-logam. Kalian kebayang nggak sifat logam dan non-logam itu seperti apa? Kebayang nggak? Jadi sifat logam, jadi bayangkan itu seperti logam, tahu kan seperti logam ya, kemudian ada sifat non-logam. Jadi dulu dibedakan dua seperti itu. Kemudian, apa aja sifat-sifat logam itu? Nah, seperti yang kalian ketahui, sifat logam itu apa? Dia menghantarkan, dia dapat menghantarkan listrik dan panas. Jadi, berarti dia bersifat sebagai konduktor karena dia dapat menghantarkan listrik dan panas begitu. Nah, apa-apa aja contohnya? Nah, ini adalah contohnya. Jadi ada tembaga, ada besi, ada perak, platina dan segala macam. Ini saya kasih ini adalah beberapa contohnya. Jadi ada contoh-contoh yang lain seperti itu ya. Kemudian
sifat non logam. Nah, yang ini logam, yang ini bersifat tidak logam, bukan logam, non logam. Berarti dia sifatnya berlawanan dengan yang ini. Ya, kalau yang logam itu dia suka menghantarkan suka, dia bisa menghantarkan listrik dan panas, berarti sifat non logam itu dia sulit untuk menghantarkan panas atau listrik. Ya, kalau yang sifat non logam. Apa saja contoh-contohnya? Nah, ini ada contoh-contohnya. Ada nitrogen, ada klorin, ada oksigen, ada fosforus, ada belerang, dan segala macam. Ya, ini adalah beberapa contohnya. Ternyata setelah penemuan ini kurang memuaskan. Ya, karena kenapa kurang memuaskan? Ternyata ada beberapa unsur yang sifatnya berada di antara dua ini. Jadi kalau dibilang logam, dia nggak bisa digolongkan ke logam. Kalau dibilang non logam, unsur itu nggak bisa kita golongkan ke non logam. Jadi dia berada di antara ini, ya. Nah, jadi contohnya siapa? Unsurnya adalah silikon, arsen, antimon. Jadi bingung mau dikelompokkan yang mana ya, gitu ya. Akhirnya dilakukanlah penelitian berikutnya, ya. Jadi setelah itu lakukan penelitian dan penelitian. Terus ya, namanya ilmu itu selalu berkembang. Ya, ilmunya berkembang. Kemudian ini, yang kedua ini. Siapa ini namanya? Yang mengelompokkan zat-zat berdasarkan sifat kimianya menjadi gas, non-logam, logam, dan tanah. Ya, ternyata dia kelompokkan lagi. Kalau yang tadi kan cuma logam dan logam. Sekarang dikelompokkan lagi berdasarkan gas, non-logam, logam, dan tanah. Begitu. Kemudian ada John Dalton. John Dalton pada tahun 1805. Jadi ini orang terus melakukan penelitian, melakukan penyelidikan, ya. Namanya ilmu itu terus berkembang. Ternyata John Dalton itu mengelompokkan zat-zat berupa unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Ini kata John Dalton. Ini tahun 1808, ya. Kalian ada di mana itu tahun 1808? Nanda ada di mana, Nanda? Lauhul Mahfuz. Oke. Kemudian peneliti berikutnya John Jacob Berzelius gitu ya. Ini namanya nama-nama orang luar. Tahun 1828 dia berhasil membuat dan mempublikasikan daftar massa atom-atom unsur yang akurat gitu ya. Ini penelitian-penelitian, jadi ditambah terus, ada yang terbaru, ada yang terupdate begitu ya. Penelitiannya. Nah, mudah-mudahan nanti gitu ya, tahun 2025 begitu ya, Ida Farida menemukan sesuatu begitu ya Ida ya. Kemudian berikutnya tahun 1817. Jadi ini namanya hukum triad. Hukum triad. Hukum triad itu ditemukan tahun 1817 oleh C.W. Doborainer. Susah ya namanya. Menggolongkan unsur-unsur yang memiliki kesamaan sifat. Jadi yang sifatnya sama itu dia golongkan dalam yang sama, satu golongan. Ya, ternyata masing-masing kelompok itu terdiri atas 3 unsur yang disebut dengan triad. Nah, dia nyatakan itu dengan triad. Dalam satu triad, massa atom unsur-unsur yang terletak di tengah merupakan harga rata-rata massa atom unsur pertama dan unsur kedua. Apa dong masuk kalimat ini? Ada nggak yang bisa ngerti nggak? Yang poin kedua, ketiga, satu ya. Oke, kalau satu itu ditemukan oleh Dobereiner. Yang kedua, yang ketiga. Apa yang masuk kalimat ini? Coba dong, tolong jelaskan. Apa masuk kalimatnya? Triad menyatakan seperti apa? Apalagi poin ketiga dalam satu triad. Oke, silakan. Siap, izin menjawab, Bu. Untuk yang pertanyaan masing-masing kelompok itu terdiri atas 3 unsur yang disebut triad. Jadi setiap unsur itu ada setiap 3 unsur itu dia ada 3 serangkaian. Gitu loh, Bu, 3 serangkaian unsur. Terus? Nah, itu baru yang poin kedua. Kalau poin ketiga gimana? Poin ketiga gimana?
Siapa yang coba jawab? Teman-teman yang lain? Izin menambahkan, Bu. Ya, silakan. Jadi ketika ada atom yang pertama, kedua, dan ketiga, ketika massa atom yang pertama dan ketiga dijumlahkan, kemudian dibagi dua, maka hasilnya akan menghasilkan massa atom yang kedua, Ibu. Ya, jadi yang di tengah, yang namanya 3, berarti ada di tengah ya. Yang nomor 2 berarti dia adalah rata-rata ya, begitu ya. Yang ketiga begitu rata-rata. Sorry, oke. Nah, lanjut yang berikutnya, ini hukum triad. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini saya kasih contoh. Ini adalah Li, Na, dan K. Bacanya gimana ya kita? Li itu kita bacanya gimana ya? Ananda Nur Adila? Li itu kita bacanya seperti apa ya, Ananda? Li. Li, ada Na, ada K. Kan kita bacanya Li, nama panjangnya, nama zat kimianya. Kadang-kadang kita bilangnya Li, kadang-kadang kita ngomongnya gimana? Sabrina? Li itu litium, Na itu natrium, K itu kalsium. Oke, Li itu litium, Na itu natrium, K itu kalium ya. Ya, kalium. Kalau kalsium itu Ca, C-nya besar, A-nya kecil, ya, gitu ya. Nah, perhatikan di sini ya, kan kalau ini kan ada 3 huruf, ini ada Li, Na, dan K. Jadi kalau huruf awalnya besar, huruf awalnya huruf kapital, kemudian huruf keduanya huruf kecil, itu berarti itu satu unsur, hanya satu unsur. Nah, sama dengan ini, berarti hanya satu unsur. Ini adalah cuma natrium saja, ini cuma litium saja. Nah, kalau misalnya suatu saat kamu lihat ada K, kemudian ada S, misalnya K-nya besar, S-nya besar, itu artinya terdiri atas 2 unsur. Jadi huruf K-nya huruf kapital, S-nya huruf kapital, berarti itu terdiri atas 2 unsur ya. Ya, tapi kalau yang satu, yang depannya adalah huruf kapital, yang belakangnya huruf kecil, itu berarti hanya satu unsur saja. Nah, ternyata dari sini massa atom dari massa Na, massa dari litium adalah 6,941. Lihat tadi ya di sistem periodik unsur. Kemudian massa natrium adalah 22,990. Massa kalium adalah 39,102. Ya. Ternyata massa Na itu merupakan rata-rata massa dari Li dan K. Jadi ini triad, diurutkan triad Li, Na, dan K. Kemudian yang Na ini adalah di tengah. Jadi dia dapatnya dari mana? Jadi rata-rata antara penjumlahan antara massa litium dan massa kalium, ya rata-ratanya. Jadi dapatnya sekitar segini. Ini 22,990. Ya, itu kata triad. Kemudian pertemuan berikutnya. Ini ada hukum oktav. Nah, ini nama orang ya. Ahli kimia berbahasa Inggris John Newlands pada tahun 1864. Ya, yang menemukan adalah John Newlands. Jadi ini dinamakan dengan hukum oktav. Apa kata Newlands itu? Dia mengatakan bahwa menyusun unsur-unsur itu berdasarkan kenaikan dari massa atom relatif. Ya. Kemudian unsur ke-8 memiliki sifat kimia mirip dengan unsur pertama. Unsur ke-9 memiliki sifat kimia yang sama dengan unsur kedua. Nah, kalau unsur ke-10 berarti memiliki sifat yang mirip dengan unsur keberapa? Kalau ke-10? 3. Ya, ketiga. Nah, kalau unsur ke-11 berarti dia memiliki sifat mirip unsur yang sama dengan ke-4. Ya, begitu seterusnya. Ya, begitu menurut penemuan Newlands ini. 1864. Kemudian, nah ini contohnya. Ini saya kasih warna berbeda-beda ya. Jadi biar kalian itu kebayang. Nah, saya kasih contoh. Bukan berarti di tabel periodik warnanya hijau, merah, kuning, enggak. Jadi saya ngasih ini tuh supaya kalian kebayang. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Ternyata, nah ini yang sama. Unsur H, F, Cl memiliki sifat yang mirip. Jadi tadi gimana? Kalau unsur yang kedua, apa tadi sesuai pernyataan yang tadi?
unsur-unsur. Berarti sifat kimianya unsur ke-8 mirip dengan unsur yang pertama. Seperti itu ya. Ya. Kemudian nanti mirip lagi dengan unsur. Nah, ini dia. Berarti kalau ini Li, litium, natrium, kalium, berarti dia memiliki sifat yang sama. Kalau Be bacanya gimana? Be itu apa? Be bacanya gimana? Mg ini apa ya? Ca. Magnesium. Ya, magnesium. Oke, ini barium, magnesium, kalsium, berarti dia memiliki sifat yang mirip. Sifatnya mirip. Nah, kemudian ini Bal, aluminium, Cr, ini memiliki sifat yang mirip. Ini adalah C, ya. Kemudian ini C itu karbon, S silikon, ini Ti, dia memiliki sifat yang mirip. Sama. Ini nitrogen, ini fosfor, ini mangan, ini memiliki sifat yang mirip. Ini oksigen, ini sulfur, ini ferum. Ferum itu kalau kita dalam bahasa Indonesia ngomongnya besi, ya, Fe. Kalau ini ferum, maka dia memiliki unsur yang memiliki sifat mirip, yang memiliki sifat yang mirip. Kalian begini ya, kalau misalnya lihat zat kimia, kemudian lihat unsur-unsur kimia, kita kan sulit ya, hafal nggak ya, ini bacanya seperti apa. Makanya belajar pelan-pelan. Jadi begitu lihat ini H, lihat tabel sisi periodik, atau lihat di mana. Ini H itu apa ya? Oh, itu hidrogen. Kemudian F ini apa? Oh, F itu fluor. Cl ini apa? Oh, Cl itu klor. Jadi tiap hari kalau kita ketemu zat kimia gitu, kemudian kita baca, secara otomatis setiap hari kalau diulang-ulang ketemu zat kimia baru, atau ketemunya unsur-unsurnya yang sama terus. Saya ketemunya S. Oh, ini sulfur ya. Besok ketemu lagi. Kayaknya kemarin saya belajar ya, S itu apa ya? Oh, lihat di tabel periodik. Oh, itu sulfur. Besok ketemu lagi. S. Kemarin apa ya? Saya lupa. Oh iya, itu sulfur. Lama-lama kalian itu hafal. Begitu loh. Jadi lama-lama hafal. Jadi jangan didiemin aja. Oh, ini S, ini Fe, ini Mn. Harus tahu. Ya, karena ini kalian nanti akan belajar dengan kimia terus ya. Jadi lama-lama kita menjadi terbiasa. Ya, ini mangan, ini P dan ini N. Oke? Sampai sini ada yang bertanya enggak? Ada yang bertanya enggak? Ada yang bertanya, Kak? Enggak ada ya? Belum, Ibu. Oke. Nah, kemudian ini ada lagi penemuan berikutnya. Ini sistem periodik Mendeleev atau dinamakan dengan sistem periodik pendek. Ya. Apa katanya? Katanya, nah, sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Ya, sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Unsur yang memiliki sifat serupa ditempatkan pada satu lajur tegak yang disebut golongan. Jadi satu lajur tegak itu disebut golongan itu berarti dari atas ke bawah, ya, lajur berdiri. Itu dinamakan dengan golongan. Kemudian penggolongan ini lebih mengutamakan kesamaan sifat unsur daripada kenaikan massa atom relatifnya, sehingga ada yang kosong. Tempat kosong itu, nah ini suatu saat, jadi dia sudah berpikir dengan masa depan, ini akan diisi dengan unsur yang akan ditemukan. Ini kata Mendeleev atau dinamakan dengan sistem periodik pendek. Ini kan ada 4 poin ya. Ini dong, tolong jelaskan dong. Siapa yang jelaskan? Ini banyak nih, ini satu kesatuan, satu menyambung satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke empat, itu saling sambung menyambung. Apa yang dapat kamu simpulkan dari 4 poin ini? Siapa mau coba jawab? Gak apa-apa, salah. Kita kan belajar. Halo, halo. Oke. Oke, siapa yang mau? Ini ada yang chatting ya, kenapa? Oke. Oke. Siapa mau coba jawab? Bagas Alga.
Apa yang dapat kamu simpulkan, Bagas? Halo? Yang lain? Ini ada poinnya, ada 4. Atau kamu buat pakai bahasa kamu sendiri. Kamu apa yang kamu dapat simpulkan dari Halo, Bu. ya gimana? Suara saya masuk nggak, Bu? Ada kedengaran, gimana? Ya, kedengaran. Suara saya masuk nggak ya? Silakan. Gimana, Bagas? Hah? Atau sinyalnya ini dia unmute ya, tapi suaranya saya nggak dengar. Atau laptop saya, bukan kan? Kalian dengar kan suara saya? Dengar ya, Bu. Ya udah, yang lain aja kalau gitu. Mungkin Bagas lagi ini sinyalnya nggak oke, sinyalnya nggak bersahabat. Coba, ini udah ada loh PPT-nya. Pakai bahasa kamu Ibu sendiri. izin jawab. Ya, silahkan. Apa sih kata Jadi- Mendeley ini? Gimana? Yang bagian penggolongan ini bukan sih, Bu? Suara kamu hilang-hilang timbul loh, Dek. Bagian penggolongan ini lebih mengutamakan kesamaan yang bagian itu ya. Ya. Yang Coba poin ini ya, deketin ya, agak hilang-hilang suara gimana? yang bagian poin 3 kan, Bu? Oke, silakan. Kamu mau yang mana? Apa yang kamu simpulkan dari Kalau halaman ini? menurut saya tuh untuk poin ketiga itu kan mengutamakan kesamaan sifat unsur daripada kenaikan. Jadi setiap unsur yang sama, nah kan ada tempat-tempat yang kosong. Nah itu tuh tempat-tempat kosong itu akan diisi oleh unsur-unsur yang baru saja kayak ditemukan gitu, Bu. Diisi oleh unsur-unsur yang ditemukan. Jadi jadi pada periodik Mendeley ini dia belum menemukan ya kesamaan sifat unsur itu dari beberapa unsur-unsur yang ada. Jadi dia sisakan tempat yang kosong, siapa tahu nanti penelitian selanjutnya itu ternyata kita mendapatkan unsur baru seperti itu ya, yang bisa menempati sistem periodik itu. Oke, good. Yang lain gimana? Yang lain? Apa sih kata Mendeley ini ya? Kan ada nih di sini. Yang lain gimana? Tempat kosong kelak diisi unsur yang akan ditemukan. Oke, ya begitu ya. Ini disebut dengan golongan. Nah, berikutnya. Loh, sebentar. Kalian dengar nggak sih suara saya? Dengar nggak? Dengar, Bu. Terdengar, Ibu. Oh, ininya nggak bisa ya? PPT-nya. Oke. Oke. Kemudian tahun 1871, kemudian tahun berikutnya tabel Mendeley ini disempurnakan ya. Jadi kalau lajur tegak itu disebut golongan, kemudian lajur mendatar itu disebut periode. Ini diingat-ingat ya, kalian ingat-ingat. Jadi dari atas ke bawah, lajur yang berdiri disebut golongan, lajur yang mendatar disebut periode. Dari kiri ke kanan itu periode, dari atas ke bawah itu adalah golongan. Gitu. Ini penemuannya ya. Nah, sistem periodik menurut Mendeley. Nah, seperti ini ya. Jadi ini golongan. Jadi golongan itu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, ini ada hidrogen, ini ada litium. Ini golongan 1, itu dari atas ke bawah. Ini golongan 2, dari atas ke bawah. Ini golongan 3, atas ke bawah. Golongan 4, sampai berikutnya ke golongan 8, dari atas ke bawah. Nah, kemudian periodenya ini lihatnya dari sini ya, dari kiri ke kanan ya. Ini adalah periode 1, kemudian ini adalah litium, kemudian ini periode 2. Ini periode 2. Gitu. Ini yang 3, ini adalah natrium, ini magnesium, aluminium sampai Cl. Ini adalah periode 3. Kemudian ini periode 4 ya, begitu seterusnya. Ini periode 4. Nah, kemudian kalau misalnya ini ya, ini kalau misalnya Zn itu dari sini kalian lihat menurut Mendeley itu termasuk periode berapa, golongan berapa Zn itu?
Kalau menurut Mendeleev ini. Termasuk Periode 5, Ya. golongan 2. ya, oke, nih ngelihatnya dari sini ya. Berarti dia ZN itu golongan 2, kemudian dia periodenya ke-5. Ya, begitu ya. Kalau SB itu termasuk golongan berapa? Periode berapa ya? SB. Periode berapa? Golongan berapa? Golongan 5, periode 7. Ya, ini dia. Jadi dia termasuk golongan 5, kemudian dia periodenya ke-7. Ya, kemudian kalau misalnya aurum itu termasuk golongan berapa? Periode berapa ya? Aurum. Tahu nggak aurum itu yang mana ya? Bukan arum ya nama orang, aurum. Aurum yang mana? Golongan AU ya, oke. Nah, ternyata dia adalah golongan 1 periode 11. Begitu ya. Ini menurut Mendeleev. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti nggak? Ibu, aku mau. Apa? Gimana? Itu maksudnya LI sama dengan 7, NA sama dengan 23 itu apa? Oh, tadi kan nomor itunya, nomor masanya. Oh, atomnya. Tadi kan udah dijelaskan di sini nih. Nah, tuh. Kesamaan, mengutamakan kesamaan sifat daripada kenaikan massa atom. Jadi ini adalah nomor atomnya, begitu loh. Jadi dia mengutamakan adalah sifat-sifatnya. Ini menurut si Mendeleev, begitu ya, gitu. Lihatnya dari mana? Ini nomor-nomornya itu ada di tabel sistem periodik, gitu ya. Itu adalah nomor dari ininya, atomnya, nomor atomnya. Jadi bukan Li itu ada 7, bukan. Itu adalah nomor atomnya. Gitu. Kan kalian udah belajar kan nomor atom sama nomor massa kemarin bab yang lalu? Udah belajar kan? Nomor atom itu apa, nomor massa itu apa, kemudian belajar isotop, isoton, isobar. Udah baca belum? Ya kan? Nah, itu yang kemarin, pertemuan yang kemarin gitu ya. Nah, oke, lanjut. Ada yang bertanya lagi nggak? Pertanyaan? Nggak? Ya udah. Oke, ini adalah ternyata memiliki kelemahan. Jadi, ada kelemahan sistem periodik dari Mendeleev ini. Apa kelemahannya? Adanya unsur-unsur dengan massa atom relatif besar terletak di depan unsur dengan massa atom relatif kecil. Karena disusun berdasarkan pada kenaikan massa atom relatif. Kemudian, nih contohnya, tellurium massa atomnya 128 terletak di depan iodin dengan massa atom 127. Hal ini bertentangan dengan hukum Mendeleev. Ya, ternyata ini bertentangan dengan hukum Mendeleev. Tadi apa kata hukum Mendeleev itu tadi apa? Nah, dia ternyata ini ya. Nah, nih. Oke, ternyata mengalami kekurangan. Kemudian dilakukanlah penelitian berikutnya. Nah, ini adalah penelitian berikutnya. Penelitian berikutnya itu adalah sistem periodik modern namanya, atau sistem periodik panjang. Nah, ini ditemukan oleh Henry Moseley pada tahun 1914. Sifat dasar atom adalah nomor atom, bukan massa atom relatif. Nah, itu karena si Henry Moseley. Nah, sistem periodik inilah yang kita gunakan sampai sekarang. Jadi dilakukan penemuan, akhirnya didapatkanlah seperti ini ya. Nah, ini yang kita gunakan sekarang. Nah, ini dia. Ini adalah sistem-sistem periodik unsur yang kita pakai sampai sekarang. Jadi ini adalah sebentar ya. Ini sistem periodik unsur. Jadi ini golongan itu dari kiri ke kanan. Ya, begitu. Nah, ini dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan itu adalah golongan. Kemudian dari kiri ke kanan itu adalah periode. Nggak ada yang protes sih. Dari kiri ke kanan itu adalah periode. Kemudian dari atas ke bawah itu adalah golongan. Ya, dari atas ke bawah ini golongan. Dari kiri ke kanan itu dinamakan dengan periode. Gitu. Nah, di sini ada golongannya ditulis ya. Di sini golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Kemudian ini adalah golongan B.
gitu ya, gitu ya. Di sini disediakan nomor atomnya sama nomor masanya, sudah ditulis di sini, disediakan nomor atom dan nomor masanya. Nah, sekarang kalau misalnya ya saya punya unsur, di sini kan baca nih, kalian kan harus bisa nih membaca seperti ini. Saya punya unsur itu karbon. Nah, kamu lihat di sini, karbon itu pada golongan berapa, pada periode berapa karbon itu? Karbon, saya punya karbon. Karbon itu pada periode berapa, pada golongan berapa ya? Ada yang tahu nggak? Periode 2 golongan 4A. Ya, ini ya. Jadi karbon itu pada periode 2, ini golongan 4. Ternyata kalau pada periode 1 ada berapa unsurnya? Pada periode 1 itu ada berapa buah ya unsur yang ada di periode 1? 1. 1 apa 2? 1 dan 2. Ya, ini kan berada di periode 1. Jadi ini berada di periode 1, ada hidrogen, kemudian ada helium. Ini kan berada di periode 1 nih, nggak kelihatan apa asal kamu. Nah, ini periode 1. Kalau hidrogen, dia periode 1, tapi dia golongan 1A, golongan 1. Kalau helium, dia periode 1, tapi dia golongan 8A, seperti itu. Ya, seperti ini. Jadi harus bisa membaca, ya, seperti itu. Kalau misalnya saya punya senyawa fosfor, fosfor itu berada pada di mana nih? Kamu baca dari tabel periodik ini. Fosfor itu di mana ya? Periode berapa, golongan berapa ya fosfor itu? Periode berapa, golongan berapa? Saya punya fosfor. Golongan 7A. Golongan 7A. Benar nggak yang lain, fosfor? 5A, Bu. Iya. Ya, jadi golongan 5A periode berapa fosfornya? 3. 3. Nah, ini fosfor ya. Fosfor. Jadi dia golongan berapa? Lihat itu dari atas ke bawah ya. Dia termasuk apa? Ini golongan. Lihatnya dari atas ke bawah. Berarti dia golongannya ini 5. Dia periode keberapa? Jadi periode hitungnya dari atas. Ini periode 1, 2, 3. Ini dari atas ke bawah. 1. Nih, dia berarti berada pada periode 3. Ngerti nggak cara baca ini? Cara baca tabel periodik ini ngerti kan? Ngerti nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Ngerti ya? Ya, oke. Nah, kemudian kita lanjut berikutnya. Nah, tadi kan kamu membaca dari tabel sistem periodik. Nah, kemudian misalnya ditanya ya, misalnya kalium periode berapa, golongan berapa, kamu lihat dari tabel sistem periodik. Nah, sekarang kita belajar mengetahui dia termasuk ke golongan berapa, ke periode berapa dari nomor atomnya. Nah, misalnya kamu nggak punya tabel sistem periodik, kemudian dikasih tahu nih, F itu nomor atomnya adalah 9 misalnya. Nah, itu berapa? Dia ke periode berapa dan golongan berapa. Gitu ya. Nah, di sini kita belajar mengenai periode. Periode itu nomor periode sama dengan jumlah kulit. Nah, jumlah kulitnya. Ini ada contoh. Ada F. F ini dibacanya apa? Fluor ya. Fluor 9. Nah, ini kalau kita uraikan menurut maaf. Nah, ini kan kalau yang kulit pertama itu kan maksimal harus diisinya, maksimalnya adalah 2 elektron. Diisi dengan 2 elektron ya, maksimalnya 2 elektron. Sedangkan dia punyanya 9, elektronnya ada 9. Berarti tersisa di yang kulit kedua itu adalah 7. 7 supaya jumlah totalnya adalah 9. Ini dinamakan periode kedua. Kenapa? Ini kulit pertama di 2 berada pada kulit pertama. 7 itu berada pada kulit kedua. Ya, 7 itu berada pada kulit kedua. Makanya dia dinamakan periode kedua. Nah, kalau Mg, nah, saya kan ini ngambil dari tabel sistem periodik ya. Magnesium, jumlah atomnya 12, nomor atomnya 12 gitu. Nah, kalau kita uraikan ini adalah yang pertama itu adalah 2. Ingat ya, di hukum oktav ini maksimal. Jadi yang kemarin kalian belajar itu mengenai hukum spin, mekanika kuantum, yang pelajaran yang kemarin. Nah, ini yang pertama itu adalah 2. Yang pertama diisi elektronnya maksimal 2.
Nah, kulit kedua di L, kulit KLMN di L itu maksimal itu harus diisi dengan 8 elektron. Ya, bolehnya maksimalnya 8 elektron. Berarti 2 tambah 8 baru 10. Baru 10 elektron. Kemudian supaya 12 berarti di kulit ketiga di KLM. Nah, diisilah 2 elektron lagi supaya jumlah totalnya adalah 12. Periodenya ketiga. Dari mana datang ketiga? Ini kulit K. 2 elektron ini adalah kulit K. Berarti kulit pertama. Kemudian 8 elektron ini adalah kulit kedua. Ya, kemudian 2 elektron ini adalah pada kulit ketiga. Ya, makanya dia dinamakan periode ketiga. Jadi kalau magnesium jadi periode pada kulit ketiga. Kemudian ada S. Kalau S ini kita bacanya gimana ya, Anissa Kusuma? S itu kita bacanya gimana, Nisa? Belerang ya Bu, S itu ya Bu ya? Ya, nah, oke. Belerang atau sulfur, ya. Belerang atau sulfur. Kamu kalau gini ya, kalau misalnya baca bahasa Indonesia gitu ya, sulfur, belerang, jangan kamu buat nanti jadi BE gitu, jangan ya. Belerang gitu, B besar, E kecil, jangan. Ya, tetap itu harus yang ini kan sama semua ya, sedunia itu sama S. Ya, S gitu. Mau kita pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris, jangan diganti dengan BE. Misalnya, oh ini bahasa Indonesianya belerang, jangan. Karena kalau belerang itu nanti maknanya berbeda. Kalau B besar E kecil itu bukan belerang, tapi kan beda ya, itu adalah berium gitu ya. Jadi ya berbeda gitu. Nah, mau ngomong bahasa Indonesia tapi ini tetap ditulis S ya. Ini sulfur, ternyata sulfur nomor atomnya adalah 16. Jadi kalau 16, kalau kita uraikan, berarti yang pertama pada kulit pertama adalah 2, kemudian di kulit kedua 8, baru 10, kemudian diisi pada kulit ketiga itu 6. Makanya dia periode pada periode kulit ketiga. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Kemudian ada Ga. Ga itu ternyata 31 ya nomor atomnya. Nah, kita uraikan lagi ya, gitu. Nah, kulit pertama itu adalah 2, kemudian kulit kedua itu adalah 8, baru 10. Nah, ingat di kulit ketiga itu kan maksimal 18 elektron. Nah, ini baru 18. Kurangnya masih kurang. Pada kulit ketiga ternyata belum cukup 31, baru 28 elektron. Maka pada kulit keempat 3 elektron lagi supaya nomor atomnya 31. Berarti periodenya keempat. Dari mana datang 4 ini? Yang 2 elektron pada kulit pertama mengisi pada kulit pertama, 8 elektron itu pada kulit kedua, 18 elektron itu pada kulit ketiga, 3 elektron itu pada kulit keempat. Makanya ini dinamakan periode keempat. Sampai sini ngerti nggak? Jadi nanti kamu coba gitu loh, lihat di tabel periodik, lihat nomor atomnya berapa. Misalnya CL berapa? Nah, kemudian kamu coba-coba begitu. Nah, kita lihat benar nggak sih F itu periode kedua? Kamu lihat di tabel periodik. F itu benar nggak sih di periode kedua? Benar ya? Nih, F itu periode kedua kan? Oke. Kemudian benar nggak sih magnesium itu periode ketiga? Magnesium mana ya? Ini. Berarti dia benar periode ketiga. Oke. Kemudian S, sulfur. Sulfur itu periode keberapa ya? Ini sulfur. Ternyata dia berada di periode ketiga. Berarti benar. Kemudian yang terakhir adalah apa tadi? Ga. Oke. Nah ini dia berada pada periode keempat. Berarti betul. Ya, begitu. Nah, seperti itu. Jadi belajar ini kamu latihan sendiri, misalnya natrium. Ini natrium sudah ada ya? Belum? Oke, belum. Coba. Siapa coba jawab? Natrium itu kan nomor atomnya 11. Ini di sini kan periode ketiga ya. 1, 2, 3. Benar nggak sih? Natrium. Coba kamu uraikan seperti ini. Na itu 11. Gimana kita menguraikannya? Siapa yang coba jawab? Na itu kan 11. Gimana menguraikannya? Benar nggak sih? Di sini kan di tabel kan memang periode ketiga. Tapi kamu belajar menguraikan dari sini. Kamu nebak. Natrium 11. Jadi dia, Bu, izin menjawab. Gimana? Kan dia 11. Jadi yang kulit pertamanya itu 2, 2, kulit keduanya itu 8, kulit ketiganya 1.
Ya, berarti sama dengan ini ya. Misalnya ini Mg, ini Na. Berarti betul. Kulit pertamanya 2, kulit keduanya 8, kulit ketiganya 1. Ya, berarti dia berada pada kulit ketiga, maka periodenya ketiga. Gitu ya, gitu ya. Nah, kalau misalnya saya punya apa lagi ya? Saya punya oksigen, fluor. Fluor ini udah belum ya? Fluor sudah ya? Oke, oksigen. Oksigen ini nomor atomnya 8. Ya, benar nggak sih 8? Oke, berada pada kulit keberapa dia di sini? Oksigen di sini berada pada kulit kedua kan? Kalau dari tabel periodik. Coba uraikan seperti ini, oksigen. Oksigen, benar nggak sih dia berada pada kulit kedua? Oksigen tadi nomor atomnya 8 ya? Benar, Bu. Karena di kulit pertama jumlahnya 2, berarti kulit kedua jumlahnya 6, jadi 8. Kulit pertama jumlah elektronnya 2, kulit kedua? Kan oksigen kan nomor atomnya 8. Oke. Jadi kalau diuraikan, periode pertama kan 2, ke yang kedua 6, jadi 8. Ya, jadi dia periode kedua. Ya, jadi di kulit pertama itu isinya 2, terisi oleh 2 elektron. Kulit ke yang L, KL, kulit yang kedua diisi dengan 6 elektron. Berarti dia pada periode kedua. Oke, sampai di sini ngerti nggak? Ngerti nggak? Ada yang bertanya nggak? Nggak ya? Oke. Diam berarti mengerti. Dan mudah-mudahan tidak mengerti sama sekali. Ya. Ternyata dalam sistem periodik panjang terdiri dari 7 periode ya. Periode pendek itu adalah periode 1, 2, 3. Periode panjang itu periode 4 dan 5. Periode sangat panjang itu periode 6. Periode belum lengkap itu adalah periode 7. Ya, ini dari penelitian. Jadi penemuan-penemuan ini ya, penelitian-penemuan sebelumnya. Oke. Nah, kemudian kita tadi periode, sekarang golongan. Ya, apa sih itu tadi golongan? Apa ya? Tadi udah dijelaskan. Golongan itu apa ya? Apa itu golongan? Halo, halo. Golongan itu apa? Tadi udah periode, kita udah belajar. Golongan itu apa? Apa sih itu golongan? Ada yang mau coba jawab? Gak apa-apa. Tadi udah dijelaskan. Kolom tegak lurus yang di dalam sistem periodik, Bu. Ya, jadi kalau golongan itu dari atas ke bawah ya. Jadi diingat-ingat, jangan tukar-tukar ya. Jangan tukar-tukar. Ternyata golongan itu dibagi antara 8 golongan utama, kemudian 8 golongan transisi. Jadi 8 golongan utama itu dinamakan golongan A, kemudian 8 golongan transisi itu dinamakan dengan golongan B. Begitu. Nah, seperti di sini, di tabel sistem periodik. Jadi kamu lihat, ini kamu lihat kan, ini ada A gitu loh ya, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Kemudian ada ini logam-logam transisi. Jadi kalau tabel sistem periodik kan dijelaskan ini. Jadi ini ada ini golongan transisi ya. Jadi ada 1B, 2B, dan seterusnya. Ya, begitu ya. Nah, dia jadi 8 golongan utama itu dinamakan golongan A, 8 golongan transisi itu dinamakan dengan golongan B. Nah, golongan, diingat-ingat ya, nomor golongan sama dengan jumlah elektron valensi. Ingat, kalau sistem periodik tadi, periode tadi, nomor periode sama dengan apa tadi? Kalau periode? Jumlah kulit, Bu. Ya, jumlah kulitnya. Kalau periode itu sama dengan jumlah kulit. Nah, kalau golongan itu sama dengan jumlah elektron valensi. Elektron valensi itu apa? Apa elektron valensi itu apa? Kulit keluar ya, Bu? Ya, jadi jumlah elektron kulit terluar ya. Oke. Hanya berlaku ini pada golongan A. Jadi ini hanya berlaku pada golongan A. Nah, contohnya, nah ini ada unsur-unsurnya. Ya, ini hanya berada pada unsur ini contohnya. Ini adalah unsur Na. Ini nomor atomnya ya. 11, 12, 13 dan seterusnya. Jadi elektron valensinya adalah 1. Kemudian golongannya dinamakan 1A. Jadi elektron valensi ya, ini 2. Berarti ini nama golongannya 2A. Kalau aluminium elektron valensinya 3, maka namanya 3A. Kemudian Si, silikon itu elektron valensinya 4, golongan 4A. Klor itu elektron valensinya 7, dia dinamakan golongan 7A.
Atau bisa disebut dengan ini juga. Jadi kamu jangan kaget. Misalnya kalau ditanya, golongan karbon itu golongan berapa? Berarti kamu harus tahu kalau karbon itu golongannya adalah 4A. Seperti itu. Ya, begitu. Kalau misalnya oksigen itu golongan berapa? Berarti oksigen itu adalah golongan 6A. Ya, ini adalah contohnya ya. Ini saya ngasih contohnya. Jadi ada apa saja unsur-unsur yang ada di golongan 1A? Salah satunya adalah natrium. Kemudian ada apa-apa saja unsur yang ada di golongan 2A? Banyak. Salah satunya saya ngasih contoh ini adalah magnesium, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh dari masing-masing golongan seperti ini. Ya. Kemudian kalau golongan halogen itu golongan berapa? Golongan halogen golongan berapa? 7A. Oke, kalau golongan halogen itu adalah golongan dari 7A. Nah, dapatnya ini dari mana? Ini tadi adalah golongan itu adalah jumlah elektron valensi, jumlah elektron terluar. Nah, kita lihat di sini. Fluor itu 9. Dia berada pada periode ketiga. Tapi dia adalah golongannya golongan ke-7. Dari mana datangnya 7? Karena kulit elektron terluarnya, elektron valensinya adalah 7. Ya, karena ini tidak membentuk kestabilan kan untuk membentuk hukum oktav. Jadi ada 7 elektron ini belum stabil. Jadi kalau 2 sudah stabil nggak dihitung. Jadi ini adalah elektron terluarnya. Dia termasuk berarti F ini golongannya adalah 7. Ya, golongan 7. Mg ini golongan berapa ya? Mg, magnesium. Golongan berapa? Dari sini kita bisa baca loh. Kita bisa tahu. 2. Hah? Gimana? Oke, siapa tadi yang jawab? 2? Oke. Dari mana kamu tahu bahwa magnesium ini adalah golongan kedua? Dari mana kamu tahu? Magnesium. Dari sini kamu bisa baca loh, bisa jelaskan. Siapa yang coba jelaskan? Kan kamu sekarang lihat contekan nih di tabel sistem periodik, ternyata magnesium itu golongan 2. Dari mana kamu tahu? Dari sini. Kita uraikan dari sini. Dari mana tahunya? Elektron valensi. Elektron? Gimana? Valensi. Oke, elektron valensinya yang mana? Sampai kamu simpulkan bahwa magnesium itu golongan kedua. Yang terakhir. Oke, yang 2 ya. Oke, yang ini ya. Nah, ini kalau elektron valensinya 2, maka dia adalah golongan 2. Ya, gitu ya. Kemudian, ini ada sulfur. Sulfur S. Nomor atomnya 16. Dia periode ketiga. Ini golongan keberapa ya sulfur itu? Golongan ke-6. Dari mana kamu menyimpulkan dia golongan ke-6? Karena elektron valensianya 6. Nah, ini ya. Jadi dihitung itu adalah elektron terluarnya. Jadi 6, berarti golongan 6. Kalau Ga itu periode keempat. Dia golongan keberapa? 3. Golongan ketiga. Dari sini ya. Nah, dari sini kan kita menyimpulkannya seperti itu. Ya, kita menyimpulkannya dari sini. Golongan ketiga. Oke? Nah, seperti itu. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti nggak sampai sini? Ngerti nggak? Jadi, Ngerti, Bu. nah, jadi kadang-kadang ditanya seperti ini, dinyatakan ada jumlah suatu unsur, misalnya, diketahui nomor atomnya, tentukanlah dia golongannya sama periodenya. Mungkin saja yang ditanya adalah periode golongannya itu kamu jawab harus 1A, 2A, 3A, atau mungkin saja kamu harus menjawabnya golongan alkali tanah, gitu, atau golongan hidrogen, golongan gas mulia. Berarti kamu harus hafal. Jadi golongan 1A sama dengan alkali tanah, gitu misalnya. Golongan 1A sama dengan alkali tanah. 1A, 2A, golongan 1A sama dengan alkali. Oh, nggak ada yang protes ya. Oke, nah ini kita lihat. Oke, ini ada Na. Nah, sekarang kita coba. Natrium itu berada pada golongan 1, berada pada periode keberapa natrium itu? Coba kamu uraikan ininya. Nomor elektronnya tadi
kulit gitu. Natrium. Periode Gimana? 3. Natrium periode ketiga. Gimana tadi kamu menguraikannya gimana? Pengisian elektron. 281. Oke, 281. Oke. Berarti dia pada periode ketiga, 1 kulit elektronnya berarti di golongan 1A. Oke. Magnesium periode keberapa? Magnesium, Mg. Ketiga. Periode ketiga. Tiga. Periode ketiga. Oke, gimana menguraikannya? 282. Ya, 282. Berarti pada kulit elektron pertama, pada kulit pertama terisi 2 elektron, pada kulit kedua terisi 8 elektron, pada kulit ketiga terisi 2 elektron. Gitu ya. Nah, berarti dia berada pada periode ketiga. Tapi golongannya adalah elektron valensinya tadi kan 282. Berarti elektron valensinya adalah 2 ya. Berarti elektron terluarnya 2, berarti dia golongannya adalah golongan alkali tanah. Golongan alkali tanah itu golongan berapa ya, Kurnia Sabila? Kurnia Sabila? Iya, Bu. Nah, golongan alkali tanah itu golongan berapa ya? Golongan yang 11 ini ya, Bu ya. Alkalina. Hah? Gimana? Ini, Bu, terputus-putus. Golongan 2, Bu. Ya, jadi alkali tanah itu termasuk golongan 2A. Gitu ya? Ya. Oke, Al. Al ini gimana sih kita bacanya ya? Al? Al. Apa al sinetron sekarang ya? Bukan sinetron sekarang kan? Aluminium, Bu. Oke, aluminium. Aluminium itu nomor atomnya 13. Buktikan. Nah, buktikan bahwa benar dia golongan 3. Periode keberapa ya ini? Coba kalian uraikan. Gimana? Aluminium. 283, Bu. 283. Iya, 283. Berarti dia berada pada periode keberapa? Periode ketiga, Bu. Periode 3 ya. Kemudian golongannya berarti elektron 3, Bu. valensinya 3 gitu ya. Nah, kalau Cl, klor 17. Gimana kamu menguraikannya? 287. 287. Berarti elektron valensinya berapa? 7. Berarti dia termasuk golongan? 3. Golongan. Golongan 7. Oke, dia termasuk golongan halogen gitu ya. Benar nggak, Usna? Klor itu termasuk golongan halogen. Oke, golongan 7A. Periodenya? 3. 287. Nah, gampang ya? Oh, gampang banget. Tapi kalau ujian bisa jawab lah ya. Benar nggak? Oke? Bisa jawab. Oke, sampai sini ngerti nggak? Ada yang bertanya nggak? Paham, Ibu. Ngerti, Bu. Nah, itu berlaku untuk yang A. Ya. Kalau yang B, saya minta kamu belajar mandiri. Belajar mandiri yang B itu. Ya, gimana cara kita menentukan bahwa dia golongan 1A, 1BK, 2BK, dan seterusnya. Ya, begitu. Saya minta kamu belajar mandiri. Nanti kemudian coba latihan. Kamu ambil unsur-unsur yang ada di sini. Di sini kan udah ketahuan nih, dia golongan berapa, udah ketahuan kan? Tapi dari sini, nah diuraikan seperti tadi, dibuat pengisian elektronnya, maka kamu akan bisa menebak bahwa dia termasuk golongan berapa, sistem berapa, golongan berapa sama ini berapa ya. Ini sama seperti yang tadi ya. Ini adalah sistem periodic table. Nah, ini adalah baris pertama, kemudian ini baris kedua, ini baris ketiga. Ini sama aja. Ya, ini kolom, berarti kolom itu dari atas ke bawah. Ini yang golongan A, ya. Ini kolom. Ya, oke. Fosfor termasuk golongan berapa? Fosfor. Ini ada loh di sini. Golongan 5. Oke, golongan 5 seperti itu. Ya. Ini adalah konfigurasi elektroniknya. Jadi yang tadi boleh juga kamu buat, tadi kan
28 KLM. Atau kamu buat seperti ini, boleh 1S2, 2S2, berarti kamu harus hafal energinya ya. Maksudnya harus hafal 1S2, 2S2, 2P6. Jadi kamu harus bisa. Jadi ingat, S itu maksimal adalah, kalau S itu udah dijelaskan kan minggu lalu ya? Iya kan? SPDF itu, S itu sharp, ya kan? Nah, S itu maksimal 2 elektron. Kan mekanika kuantum udah dijelaskan. Kalau P itu maksimal itu 6 elektron, ya. Kalau D itu terisinya maksimal 10 elektron, D. Kalau F itu terisi maksimal 14 elektron. Nah, itu boleh, dari sini juga boleh. 1S2, 2S2, 2P6. Nanti kamu bisa menentukan bahwa ini golongan berapa, periode berapa. Bisa juga dari situ ya, gitu kan. Kemudian ini sama ya, sama seperti tadi, sama aja. Ini adalah elektron valensinya. Jadi kalau litium elektron valensinya 1, berium elektron valensinya 2, neon elektron valensinya 8, dan seterusnya. Ini sama aja sih. Sama aja seperti yang tadi. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Ada yang bertanya? Nggak? Berarti ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti, saya stop dulu sebentar. Mana ya? Kok ini kurang ke bawah? Oke. Nah, udah. Nah, berikutnya, kalian udah kelihatan belum ya? Udah bisa lihat PPT belum? Udah, Bu. Udah ya berarti. Nah, berikutnya, ini ada sifat periodik unsur. Sifat periodik unsur itu ada apa aja ya? Nah, itu ada sifat-sifat logam. Ada jari-jari atom, ada energi ionisasi, ada afinitas elektron, ada keelektronegatifan, ada sifat magnetik atom. Nah, ini tugas. Ini tugas buat kalian. Tugas buat kalian, saya minta itu kamu buat makalah. Buat per individu, kumpulkannya Senin depan ya, submit ke OLU, seperti itu. Kamu buat makalah. Jadi masing-masing diketik, kemudian lampirkan daftar pustaka. Lampirkan daftar pustaka. Ingat, daftar pustaka itu harus sumber-sumber yang terpercaya. Berarti kamu lihat dari buku, atau dari e-book, atau dari jurnal. Seperti itu. Nah, kenapa harus mengambil dari sana daftar pustakanya? Karena sumber-sumber itu mereka punya reviewer atau editor yang mengoreksi si penulis. Jadi sebelum buku itu launching gitu loh, buku itu publish, berarti ada yang mengoreksi seperti itu. Ya, jadi ngambil dari internet itu kita mesti mawas diri seperti itu. Jadi kalau kita nggak tahu ilmunya, nggak tahu basicnya, jangan asal caplok-caplok aja ya, asal kopas-kopas aja gitu. Kita nggak tahu, kamu nggak punya ilmu, kamu ambil, kemudian ternyata itu salah. Makanya wajib kalau lampirkan daftar pustakanya itu dari e-book, dari jurnal, atau dari buku. Nah, kan kemarin udah saya share kan ininya, link e-book gratis, kamu bisa lihat dari sana. Udah dimanfaatkan belum link e-book gratisnya? Udah? Belum? Udah dicoba belum? Udah, Bu. Udah dicoba, udah cari-cari apa gitu loh ya. Kan bukan hanya kimia saja, mata kuliah lain boleh. Itu kan banyak, beraneka ragam seperti itu. Nah, nanti dijelaskan seperti ini ya, menjelaskannya. Misalnya, jadi saya maunya kalian itu paham, bukan menghafal. Ya, kalau paham, kita bisa nanti. Jadi kamu baca, kamu pahami, buatlah pakai kalimat sendiri, begitu. Kalau menghafal, begitu kita lupa dannya, lalu yang selanjutnya, udah deh ambiar langsung kan, lupa semuanya. Tapi kalau kita paham, buat kalimat sendiri. Nah, kemudian seperti ini, jari-jari atom.
Jadi nanti dijelaskan apa itu yang dinamakan jari-jari atom. Jari-jari atom itu apa? Jarak antara inti atom sampai kulit terluar. Itu kan yang dinamakan dengan jari-jari atom. Nah, itu artinya jari-jari atom. Kemudian, jari-jari atom dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Kenapa jari-jari atom itu dari kiri ke kanan semakin kecil? Itu kamu jelaskan alasannya. Jadi bukan hanya jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin kecil. Dalam satu periode, jari-jari atom itu dari kiri ke kanan semakin kecil. Dalam satu golongan, jari-jari atom dari atas ke bawah itu semakin besar atau semakin kecil. Bukan hanya seperti itu, tapi kamu jelaskan kenapa jari-jari atom itu semakin kecil atau semakin besar. Ini sebenarnya kan berhubungan semua. Energi ionisasi, energi yang diperlukan untuk mengikat satu elektron terluar. Nanti hubungannya kemana? Ke jari-jari atom lagi. Nah, gitu. Elektronegatifan. Keelektronegatifan itu apa? Apa keelektronegatifan itu? Ada yang tahu nggak? Keelektronegatifan itu apa? Ada yang tahu nggak keelektronegatifan itu apa? Hei, halo, Pujianti. Ada yang tahu nggak keelektronegatifan itu apa? Pujianti. Iya, Bu. Nah, apa itu keelektronegatifan, Pujianti? Sebuah atom menarik elektron menuju dirinya sendiri. Jadi kayak elektron negatif mungkin. Ya, kemampuan untuk menarik elektron terluar. Itu keelektronegatifan. Nah, kemampuan untuk menarik elektron keluar. Nah, kamu bisa hubungkan ke jari-jari atom. Kamu bayangan itu bulat. Misalnya bulat nih ya. Nah, kan atom itu bulat. Dia menarik elektron terluarnya. Kemampuan menarik elektron terluar. Kalau jari-jari atomnya semakin besar, kamu bayangkan kan berarti bulat itu semakin besar. Berarti kemampuan untuk menarik elektron terluarnya semakin besar apa semakin kecil? Kalau jari-jari atomnya semakin kecil, kemampuan menarik elektron luarnya semakin besar apa semakin kecil? Nah, itu bisa dihubungkan seperti itu. Nanti kasih contoh seperti itu. Bahasanya, bahasa kalian sendiri. Kamu baca, kemudian kamu buat pakai bahasa sendiri. Jangan kopas dari buku, misalnya jangan. Kemudian, saya memperbolehkan kamu diskusi. Boleh? Boleh. Silakan mau diskusi via WA, via Zoom, via Gmeet, boleh silakan kalian. Tapi nanti saya minta seperti ini, setelah diskusi, ini ya Nabila dan Anissa itu diskusi. Kemudian pada saat mengetik mengenai sifat periodik unsur ini, pakailah bahasa sendiri. Gitu. Kan tadi saya sudah menjelaskan nih, saya sudah menjelaskan sedikit mengenai jari-jari atom. Berarti kalian sudah mengerti bahwa jari-jari atom itu adalah jarak dari antara inti ke elektron terluar. Nah, seperti apa nanti pakai bahasanya terserah kalian begitu. Jadi diskusi di sini bukan berarti Nabila ngetik dong kebagian sifat-sifat sama jari-jari sama energi, kemudian Anissa kebagian afinitas sama elektronegatifan sama sifat magnetik, kemudian kita saling transfer. Enggak boleh seperti itu. Ya, seperti itu ya. Boleh, silakan mau diskusi boleh seperti itu. Nanti silakan submit ke Olu. Begitu ya, gitu ya. Ngerti nggak tugasnya? Ngerti nggak tugasnya? Ngerti? Hei, Ibu itu diketik apa ketik, kemudian lampirkan daftar pusakanya. Itu ya, diketik saya. Ya. Kalau untuk absen? Nanti di grup WA aja. Ya, di grup WA. Kemudian ini ya, kita belajar kan hari ini sifat periodik unsur. Ini kalau kita hubungkan nih ya, kita hubungkan. Kalian sudah belajar pelajaran AIK kan? Udah ya? Udah kan? Udah belajar kan? Sekarang pelajaran agamanya apa sekarang? Muamalah atau apa? Nah, kalau kita hubungkan nih dengan pelajaran agama, apa sih yang dapat kita hubungkan dari AIKE dari ini? Dari tema sekarang, sifat periodik unsur ini. Kalau kita hubungkan dengan pelajaran agama, apa sih yang dapat kita hubungkan? Bagaimana? Gimana? Bagaimana kita cara menghubungkannya? Kita belajar pelajaran agama nih. Kemudian kita belajar sekarang pelajaran kimia dasar mengenai sifat periodik unsur. Ada hubungan nggak sih? Bisa nggak sih kita hubungkan? Gimana?
Dipani Pasha Hidayat jangan ngelamun. Atau berpikir, Dipani Pasha Hidayat, gimana kita mau hubungannya? Atau kalian ini, ada yang mau ini? Stop share screen ya. Oke. Oke. Nah gimana? Bisa nggak sih menghubungkan? Halo, halo. Bisa nggak sih menghubungkannya? Ini ada sifat periodik unsur. Apa dalam bayangan kalian kalau ini dihubungkan dengan AIK? Apa saja sih yang bisa kita hubungkan dengan AIK dari sifat periodik unsur ini? Ada yang mau coba jawab? Ada yang coba jawab nggak? Ada yang coba jawab nggak? Hey. Nggak tahu. Gimana Mujir? Kan apa saja bisa kita hubungkan loh dengan pelajaran AIK. Kita belajar apa sih sekarang? Mengenal elektron, mengenal golongan, mengenal periode, mengenal jari-jari atom. Oke, silakan Pujianti. Nggak tahu, Bu. Oke, sekarang ini mengenal elektron. Oke, yang tadi kita lihat tadi yang di awal-awal itu belajarnya apa sih? Penemuan. Oke, penemuan dari sistem periodik unsur. Betul kan? Ternyata penemuan itu langsung nggak sih kita menemukan bahwa sistem periodik ini sesuai dengan yang kita baca sekarang, yang kita tahu? Langsung begitu nggak? Iya, nggak kan? Langsung nggak? Ternyata itu melalui beberapa tahap, melalui beberapa penelitian, ya kan? Melalui beberapa penelitian dilakukan oleh peneliti-peneliti hebat. Mudah-mudahan berikutnya ada peneliti hebat dari kelas ini. Amin, ya. Sampai didapatkan oleh tabel sistem periodik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, oleh kita. Nah, itu penelitian-penelitian itu ternyata penelitian-penelitian itu ada kekurangan nggak? Ada kekurangan ya? Makanya dilakukan penelitian berikutnya ya. Iya ya. Makanya kita tuh sebagai manusia itu, ya ternyata manusia nggak lepas dari kesalahan. Kita harus tahu ilmu baru, segala macam, tapi kita juga harus ingat ya, ingat bahwa Allah Maha Pencipta, bahwa ternyata kita itu manusia itu memiliki kekurangan. Tapi kita juga tetap harus usaha untuk menemukan sesuatu yang baru, ya kan? Karena kan Allah menyayangi, Allah menyukai bahwa kita itu selalu ingin belajar. Kan tutuplah ilmu ya sampai ke negeri Belanda ya. Nggak mau ke Cina ya. Tutuplah ilmu sampai ke negeri Inggris, seperti itu. Jadi dilakukan penelitian-penelitian berikutnya. Kemudian ada atom, ada periode. Ternyata suatu atom itu terdiri atas proton, neutron, segala macam, dan dia digolongkan atas beberapa periode dan atas beberapa golongan. Itu buat apa? Untuk memudahkan kita, makanya dilakukan penggolongan seperti itu. Jadi dalam suatu penemuan, penelitian yang kita dapat itu secara garis besar, kemudian kita lakukan mengerucut, kita lakukan spesifik, bisa dimanfaatkan buat orang, untuk orang banyak. Seperti itu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi banyak, jadi dalam melakukan penelitian ingat, kita itu nggak boleh sombong. Ternyata bahwa dari tadi itu penelitian itu tetap ada kekurangan-kekurangan, makanya dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi begitu kita udah dapat hasil penelitian, ini tetap ada kekurangan, ya seperti itu, ya, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya nggak ya? Ada yang bertanya nggak, Dek? Ada yang bertanya nggak sampai di sini? Nggak ada, Ibu. Ngerti ya tugasnya? Ngerti kan tugasnya? Ngerti ya tugasnya? Berarti nanti submit ke Olu ya, begitu ya? Ya, gitu ya. Nah, berarti nggak ada yang bertanya ya? Nggak ada yang bertanya kan? Ibu, maaf. Submitnya by PDF atau Word? Nanti saya buat di Olu, tapi biasanya saya buatnya di PDF ya. Di PDF kan, dan dikumpulkannya minggu depannya. Jam 12 malam hari Selasa, hari Senin malam biasanya saya gitu. Dan tugas individu ya, Dek. Tugasnya individu dikerjakan sendiri, seperti itu. Ada yang mau bertanya, Kak? Ya, berarti paham menentukan golongan dan periode. Nanti tugas kamu adalah di samping sistem periodik unsur, itu disubmit ke Olu. Tapi untuk menentukan
golongan yang B, saya minta itu kamu belajar mandiri. Kamu baca buku, baca. Nah, kan nanti kita tuh ada, kalian udah mulai praktikum tatap muka. Kalau udah mulai praktikum tatap muka, boleh main ke perpus, coba pinjam buku perpus. Di samping misalnya dari link e-book gratis, seperti itu. Ya, gitu ya. Itu ya. Gak ada mau bertanya lagi kan? Ya udah. Kalau nggak ada bertanya, kita sudahi sampai di sini ya. Kita sudahi sampai di sini. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin. Udah selesai ini kuliahnya, begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Gimana dia? Oh enggak. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.